teman-teman semua, jadi saya sekarang ini berada di salah satu objek wisata yaitu layang-layang yang berada di Maros, Sulawesi Selatan. Wah, nah kali ini kita akan memperkenalkan objek wisata yang kerap banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Saya pun penasaran apa sih keindahan yang ada di tempat wisata ini sehingga banyak pengunjung dari berbagai luar daerah datang berkunjung di sini. Permisi Pak, dari mahasiswa jurusan Fisioterapi Universitas Negeri Makassar, ingin melakukan wawancara sedikit terkait tempat wisata Taman Arkeologi ini. Sebelumnya, kalau Bapak atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abbas, salah satu karyawan atau pekerja yang ada di Taman Arkeologi Liang-Liang. Ini Pak, terkait yang saya tanyakan itu, yang pertama itu, kapan wisata ini diresmikan atau dibuka Pak? Kalau wisata ini diresmikan itu atau dibukanya itu tanggal 10 Januari 1980 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, yaitu Dr. Daud Yusuf. Terus Pak, apa saja yang dapat kita lihat pada saat kita berkunjung ke tempat ini? Yang biasanya kita bisa lihat, karena di sini kan wisata prasejarah juga, yang ikonnya kita itu sebuah lukisan dinding yang ada di dua prasejarah yang bernama Alang Betae dan Betakere. Terus ada taman batunya, terus ada pusat informasi yang berkaitan dengan tinggalan prasejarah yang ada di Maros Bangkok. Boleh juga dijelaskan Pak terkait goa yang berada di taman ini? Jadi pertama itu ada yang Betakere. Yang Betakere itu terdapat tinggalan prasejarah berupa lukisan dinding, yang mana pertama kali lukisan dinding itu ditemukan oleh arkeolog dari Belanda pada tahun 1950. Adapun lukisan dinding itu seperti telapak tangan dan gambaran hewan, juga batu susah. Yang mana lukisan itu kalau yang di Liang Betakere itu terdapat cap telapak tangan yang berjumlah 28 buah, sedangkan gambar hewannya itu ada 2 buah. Lukisan ini menurut penemunya yang berasal dari Belanda yang bernama Van Hekkeren dan Mies Hekkeren Palem itu umurnya ini melalui dating uranium series atau uji karbon 14, yaitu umurnya 5.000 tahun sebelum Masehi. Adapun makna dari gambaran cap telapak tangan itu, kalau cap telapak tangan itu sebagai simbol tulang bala pada masa itu, karena dibuat Betakere lah dia bermukim atau dijadikan rumah. Jadi sebelum memasuki gua tersebut dijadikan rumah, maka dia membuat telapak tangan di dinding bangunan. Sebagai simbol tolak bala. Sedangkan gambaran hewan juga batu besar itu adalah simbol perjuangan pancasila. Pak, mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak atas informasinya yang telah di-sharing kepada saya. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan mewawancarai beberapa pengunjung yang ada saat ini. Permisi Kak, apakah Kakak boleh saya ambil waktunya sebentar? Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Makfira dari
Universitas Negeri Makassar, prodi fisioterapi. Sebelumnya nama kakak siapa? Ayo. Kayu ya? Nah, di sini saya ingin tanya-tanya beberapa sedikit untuk kakak. Itu kira-kira kakak itu bagaimana sih kakak bisa tahu tempat wisata ini? Kalau dari wisata sih dari kreatif apa ya? Oh, tiketnya. Oh gitu ya. Berikutnya itu ada bagaimana sih kak menurut kakak tentang wisata ini? Apakah sangat menarik dan juga apakah kakak bisa coba kasih tahu apa sih yang sangat menarik di wisata ini? Kalau menarik ya menarik sekali dan terus juga banyak tempat spot fotonya. Itu saja. Kasih ya kak. Nah, untuk masuk ke lokasi wisata Leang-Leang ini, kita hanya perlu membayar 15.000 per orang saja. Dan konon katanya, di Leang-Leang ini terdapat peninggalan prasejarah. Nah, mari kita lihat.